Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah untuk kamu ya, dimana pesan semesta untuk kamu bisa menjadi manusia beruntung ya. Kira-kira bagaimana supaya kamu menjadi magnet keberuntungan untuk dirimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa menjadi magnet keberuntungan? Apa yang harus kamu lakukan Scorpio? Oke, di kartu pertama di sini ada Knight of Cups. Wah, di sini kamu tuh harus berani. Semesta mau kepada kamu untuk berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, berani melangkah, berani bertindak, berani berucap, dan berani bertanggung jawab. Berani. Karena orang beruntung itu pasti ada tindakan, ada action. Berani melangkah, berani mengambil keputusan. Bukan duduk diam di tempat. Toh kamu dapat rezeki ya, keberuntungan, uang jatuh ya, atau jatuh di jalan gitu, kamu dapat uang jatuh di jalan ya. Itu kan ada action, kamu ada jalan. Bukan duduk diam di tempat merenung, bingung-bingung, mager-mageran. Nggak ada tuh. Harus ada action. Dimana kamu harus bangkitkan dirimu dari kemalasan. Saya lihat di sini Scorpio memang nggak malas. Cuman terkadang apa ya, keras kepala mungkin. Tetapi yang semesta mau sampaikan kepada kamu ya, untuk bisa menjadi magnet keberuntungan, dimana kamu harus bisa berdamai dengan masa lalumu, berdamai juga dengan orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Jadi dirimu dulu yang kamu damaikan, kamu memaafkan dirimu dan memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Ya, selain daripada kamu action, tetapi dari jiwamu juga supaya bersih. Karena untuk bisa mendapatkan keberuntungan itu dari jiwa dulu. Kamu mau menerima tidak keberuntungan semesta, berkat semesta? Kalau kamu mau, pas kamu action kamu dapat. Jadi itu kayak rantai ya. Kalau kamu action, banyak action, tapi kok saya nggak beruntung-beruntung ya, berarti hatimu penuh dengan mungkin ada amarah, kebencian, sakit hati yang menutup. Jadi kamu kerja ngoyo-ngoyo, capek, stres, ya kerjanya kadang-kadang malah capek doang gitu, atau nggak sesuai hasil, nggak sesuai target, malah kamu pusing sendiri, stres sendiri. Karena apa? Ada tekanan. Jadi kerja itu dinikmati, bukan menjadi beban. Ya. Oke, berikutnya di sini apa? The Hierophant, harus bijaksana ya, dalam berucap, bertindak ya, dalam berpikir juga. Bijaksana ini artinya apa Kak Ica? Berarti kamu tuh apa ya kalau dibilang, sebelum lakukan tuh dipikir dulu. Ini orang ini kalau saya lakukan begini baik tidak? Orang ini tersinggung tidak? Dampaknya ke depan apa? Oh, saya dimarahi. Kira-kira dimarahi ini negatif atau positif? Oh, ternyata saya ini bukan marah, ini teguran. Nah, beda. Kalau orang mungkin intonasinya agak ngegas, tapi teguran.
Macam contoh saya kan, saya nih dipakai semesta untuk menegurmu, memberikan arahan. Saya cuma dipakai loh. Saya cuma perantara loh dari Tuhan, dari semesta, dari untuk dirimu. Toh saya juga nggak kenal kamu, dan kamu pun mempunyai intuisi untuk mendengarkan readingan ini. Saya nggak panggil, itu intuisimu yang mau mendengarkan readingan ini. Ya, jadi kamu mendengarkan readingan ini tuntutan dari semesta, bukan tuntunan saya yang panggil kamu, "Hai, mari sini nonton." Lagi pula kalau saya nggak kenal kamu, jadi saya nggak pernah marah. Mungkin kalau mau dibilang intonasinya, ya terkadang orang berpikir negatif karena primitif. Dibilang Kak Ica marah-marah, saya marah apa? Saya nggak pernah marah loh. Ini intonasi supaya kamu tahu bahwa oh ini urgent loh, ini yang betul-betul harus dilakukan gitu. Bukan marah. Tapi kalau orang itu berpikir bahwa wah dia marah, padahal itu orang itu bahasanya gini, terkadang ya, kamu bisa jadi sukses itu karena digembleng dari bawah, dari disiplin. Disiplin kan orang harus agak tegas gitu kan. Tidak kamu lemot-lemot ya, akhirnya kamu jadi mental pengecut karena dimanja, mental miskin karena ingin hanya mau menerima. Tapi kalau mental pejuang betul-betul digenjot mentalnya supaya dia menjadi orang pejuang, petarung. Dan itu ada di kamu Scorpio. Betul tidak? Ketik di kolom komentar. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir ya, kok Kak Ica ribut, marah-marah ya, diomelin, itu banyak ya bintang lain keluar daripada Leo bilang saya omelin. Saya nggak omelin, saya nggak kenal kamu, ngapain saya omelin kamu? Ya, jadi mindset itu harus diperbaiki. Ya, cara orang menyampaikan tuh beda-beda. Ya. Saya bicara begini berarti saya hanya penyambung lidah. Intonasinya begini berarti kamu tuh orangnya agak keras kepala, jadi intonasinya agak sedikit ngegas. Ya, kamu mau dengar silahkan, tidak juga nggak apa-apa, nggak usah tulis-tulis di kolom komentar negatif. Ya, pesan semesta aja kamu ngeyel, ya pastinya kamu nggak dapat keberuntungan, karena ini kan sudah dibilang kamu mendapat keberuntungan, ini kamu lakukan ini loh, tapi kamu ngeyel, Kak Ica itu cerewet, Kak Ica itu bawel, Kak Ica itu marah-marah. Saya nggak pernah marah loh. Ngapain saya ajarkan kamu untuk lebih ikhlas, lebih damai, lebih penuh gembira, kok saya marah? Saya nggak pernah marah. Itu orang primitif, orang-orang pikiran zaman kolot ya, yang tidak mau pembaharuan, tidak mau belajar. Orang peduli dibilang jahat, orang munafik manis di depan ya dibilang orang baik. Makanya saya bilang jangan tertipu casing. Makanya hubungan kamu dalam percintaan atau dalam apa pertemanan atau dalam apapun itu terkadang itu munafik. Karena kamu terkoneksi dengan orang-orang munafik yang mana di mulut saja manis padahal hatinya busuk. Sedangkan orang-orang yang tidak cari muka, yang mau peduli pada dirimu, yang mungkin agak sedikit ngegas, kamu bilang dia orang jahat padahal dia peduli sama dirimu. Makanya saya bilang jangan terlalu fokus pada casing. Casing itu pada saat kamu punya duit mereka datang, pada saat kamu nggak punya duit ya mereka pergi, silahkan bye. Sama kan casing HP, kita bosan ganti, padahal isinya tetap sama, HP-mu tetap sama, tapi casingnya aja diganti. Nah itu sama, kamu itu lebih memprioritaskan atau merasa bahwa ini orang baik loh, padahal hanya persinggahan, hanya memanfaatkan dirimu. Sedangkan orang-orang yang peduli terhadap dirimu ya dibilangnya marah lah, cerewet lah. Ini ada pasangan kamu yang kamu mungkin bilang begitu, ataupun mungkin kamu juga malah ngeyel, ataupun mungkin ada memarahi dirimu sendiri, kecewa pada dirimu sendiri, atau bahkan kecewa sama Tuhan. Ini ada. Saya merasakan di sini energi-energi Scorpio yang kecewa pada Tuhan. Berdoa, Tuhan kenapa ya saya sudah berbuat baik kok saya selalu disakiti, kenapa ya? Ngeluh aja. Diperbaiki caranya. Kamu udah tahu oh ini selang ini kok nggak ada airnya, padahal saya kasih nyala air tadi kok nggak ada air keluar. Oh, cari sumbatannya di mana. Nah sama seperti dirimu, kenapa energi saya nggak beruntung dan orang itu beruntung? Cari di mana kesalahanmu. Oh ternyata di hati, oh ternyata di lisanmu, oh ternyata di pikiranmu, oh ternyata ada karma leluhur. Makanya jadilah orang baik supaya kamu itu mendapatkan karma baik di hari esok dan menurunkan warisan kepada anak cucumu untuk karma baik, bukan karma jahat. Ya, untuk menarik keberuntungan kan itu pertama dari hati, dari bahagia. Ya jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi ada bermain, maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Jadi lebih bijaksana ya.
menilai orang. Nah ini salah satu juga kan, semesta mau bilang bijaksana. Jadi jangan lihat casing, hati-hati loh, kamu ditipu, dimanfaatkan. Karena apa? Casing. Kamu gagal karena apa? Orientasi kamu ya, saya harus seksi, saya harus ganteng, supaya saya bisa mendapatkan dia. Ujung-ujungnya dia putus, kenapa? Karena kamu sudah gak ganteng lagi, kamu gak seksi lagi. Karena apa? Orientasinya casing. Nah itu hati-hati ya. Untuk bisa menarik keberuntungan itu dari diri, dari jiwamu. Kalau jiwamu tidak bersih ya percuma aja. Berarti kamu masih tidak memberikan ruang untuk energi positif masuk dalam dirimu. Ya, Seven of Pentacles. Ya, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu harus jujur. Kamu ini kong kali kongnya banyak, tukang nipunya banyak. Maaf, saya bukan bilang kamu, tapi orang bilang itu apa ya? Tidak jujur pada diri sendiri juga. Ya, jujur ini entah jujur bukan berarti mencuri saja ya, tetapi jujur pada diri sendiri. Contohnya, saya nggak sayang kamu, padahal sayang. Saya nggak suka kamu, saya marah sama kamu, padahal dalam hati, aduh, saya yang salah, kok saya jual mahal ya, kok seolah-olah saya yang korban ya, padahal saya yang salah gitu. Ini banyak terjadi di Scorpio. Kenapa? Karena harga diri terlalu tinggi. Minta maaf aja susah. Berarti kan kamu menyimpan amarah, dendam. Itu yang menyumbat. Itu salah satu menolak keberuntungan. Keberuntungan masuk itu kan kamu mendapatkan keberuntungan, contoh dapat door prize ya, itu senang nggak? Senang. Ya itu, untuk bisa mendapatkan keberuntungan kamu harus senang dulu. Sama kan? Kamu mendapatkan dari selang yang bersih, pasti kamu mendapatkan air yang lancar, yang bersih juga, bukan yang kotor. Dibersihkan dulu itu selangnya, supaya kamu bisa mendapatkan air yang bersih dan lancar, kencang airnya ngalir. Sama, kamu bahagia dulu supaya energi itu bisa masuk ke dalam dirimu. Ya, harus jujur pada dirimu bahwa wah, saya ini pernah menyakitimu, saya minta maaf. Minta maaf aja susah, atau apalagi introspeksi diri. Karena keras kepala, membenarkan kesalahanmu, padahal ini udah salah tapi masih membenarkan loh. Lucu ya. Maaf ya, bukan berarti saya intimidasi Scorpio, no, tetapi ini yang harus saya bicarakan karena kartunya keluar gini. Bukan saya mau ngomelin kamu, no, saya ini peduli ya sama Scorpio, tetapi ingat saya tidak kenal kamu dan kamu pun tidak kenal saya. Ya. Tetapi saya tetap harus meridingkan supaya ya setidaknya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari mendatang. Kalau kamu merasa bahwa Kak Ica ngomel-ngomel, ya saya nggak ngomel sebenarnya. Ini cara saya berbicara untuk Scorpio. Belum lihat saya omelin ini, bukan omelin sih, saya memberikan apa ya kalau dibilang pencerahan ya, saya coaching nih ya untuk kamu. Kalau personal, kalau readingan ya beda lagi. Ini saya kasih coaching loh. Coaching itu biasa berbayar untuk mentalmu. Ini saya kasih gratis, kamu masih ngomel. Ya, lucu ya manusia ya. Dikasih gratis masih ngomel. Nanti minta bayar, ngomel juga. Gimana sih? Ya. Hati-hati dalam berlisan. Ini keberuntungan juga, orang biasa bayar, saya kasih kamu gratis. Ini salah satu keberuntungan, di mana semesta menuntunmu untuk bisa mendapatkan channel ini, ya, readingan ini. Supaya apa? Mentalmu kuat. Supaya apa? Kesadaranmu tinggi di hari esok. Supaya kamu bisa menerima keberuntungan itu. Ya, harus jujur. Jujur bukan hanya dari keuangan, tapi dari hati. Jujur apa Kak Ica? Ya terserah. Pokoknya jangan ada tipu-tipu, jangan ada dusta di antara kalian. Apalagi bicara dengan pasangan. Ya, nggak transparansi keuangan, tidak transparansi dari hati ke hati, malah lebih banyak diam, menahan perasaan. Ya, harus diungkapkan, banyak komunikasi. Knight of Wands. Ya, sama sih action. Tentukan tujuanmu, berani melangkah, berani mencari peluang, berani menerima resiko, berani bertanggung jawab, pokoknya berani. Karena orang beruntung itu adalah orang-orang berani, jiwa petarung, bukan jiwa pengemis, jiwa mental cemen, jiwa mental pengecut, no. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang yang action, yang tadi saya bilang, yang action, yang berperang, bertaruh, berjuang. Di situ akan mendapatkan keberuntungan, di mana semesta akan membuatmu bisa lebih cepat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau tiba-tiba kamu dapat, wah, saya cuman karyawan biasa tapi ternyata bos saya senang dengan kinerja saya. Wah, saya cuman tamatan biasa tapi ternyata bos saya lihat skill saya bisa menjadi kepala cabang. Itu kan keberuntungan.
Tuh, cicak sudah menegaskan. Jadi kita itu harus tunjukkan kemampuan kita, bukan duduk diam di tempat. Ya. Seperti gitu. Terus apa lagi di sini? Kita lihat. Di sini ada strength. Wow, ini miring-miring ya. Terus ada apa lagi? Saya ambil 3 kartu. Di sini ada Five of Cups. Jadi gitu ya, saya bukan ribut ya. Saya nggak mau ribut. Cuman biasanya kalau saya personal reading itu energi-energi kalian itu lagi berat. Persoalan hidup. Jadi saya mau ringan-ringan dulu saat ini. Jadi saya kasih ke pesan semesta. Tapi ini berat juga loh. Tapi ujung-ujungnya dibilang ribut cerewet ya. Waduh. Susah ya manusia-manusia di negara Konoha ini ya. Aduh. Ya sudahlah. Oke, jadi sini ada Strike, Five of Cups, dan Seven of Swords. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, percaya diri. Percaya diri, tadi sudah berani kan? Tuh diulang lagi, berani. Penuh dengan kelembutan, lemah lembut. Jangan kamu orang ngegas, kamu ngegas. Akhirnya diskomunikasi, ribut. Ya, ribut lagi. Padahal mungkin masalahnya cuma sepele. Tapi karena ketersinggungan, akhirnya ya gak usah orang mau bicara apa tentang kamu. Kalau memang itu tidak betul, ya diam aja. Tapi kalau kamu menanggapi, berarti kamu mengiyakan bahwa apa yang mereka ucapkan itu betul. Gak usah terlalu terlalu baper. Tidak usah terlalu mau sensitif. Itu akan menyakiti dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa itu tidak benar, ya sudah, diam aja. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepadamu itu salah. Jangan terlalu baper-baperan. Sayangi dirimu, cintai dirimu sebelum kamu mencintai yang lain. Ya. Dan cintai orang-orang yang terdekat yang mencintaimu. Ngapain kamu mencintai atau mengejar-ngejar orang yang jahat pada dirimu? Ini kebanyakan seperti gitu, bucinnya sama orang yang jahat. Sedangkan orang yang di depan mata yang sayang padamu, kamu gak peduli. Hati-hati. Kamu saja berarti kamu menolak menolak keberuntungan, di mana mungkin orang-orang yang terdekat yang dia menyayangimu dan kamu balas menyayangi akan membawa keberuntungan untukmu, di mana doa mereka. Ini kebanyakan kan kamu melihat cewek cantik di ujung sana, kamu gak lihat dari cewek-cewek di sekeliling kamu yang memang mengharapkan dirimu, yang sayang pada dirimu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kamu yang sayang pada dirimu. Ya, jangan terlalu fokus pada orang yang jahat. Apain kita mau jahat, dekat-dekat orang jahat? Kita memberikan pemaafan, oke. Tetapi gak usah terlalu dekat-dekat dengan orang jahat. Nanti ya siap-siap saja dia jahatin kamu. Kamu jangan menangis, kamu jangan sedih. Itu kan yang kamu mau kan? Nah ya. Oke, berikutnya kita lihat. Di sini ada Eight of Pentacles. Maaf ribut ya. Ada Ace of Cups. Dan terakhir di sini ada The Magician. Ya. Jangan takut ya. Macam contoh kamu tanya-tanya, aduh semesta, Tuhan, kapan saya mendapatkan pasangan? Kapan saya mendapatkan duit? Kapan saya jadi orang kaya? Perbaiki dulu dirimu, kamu sudah pantas belum? Kalau kamu sudah pantas, pasti dapat. Kalau tidak, ya enggak. Contohnya, kamu mendapatkan door prize mobil nih ya. Semesta juga melihat, kamu udah pantas belum? Pantas bisa setir belum? Ya. Kamu sudah bisa setir belum? Terus yang kedua, kamu sudah punya biaya untuk beli bensin belum? Bagaimana skillmu dalam membersihkan mobil perawatan? Yang keempat, kamu sudah mampu tidak? Ya, untuk bayar pajaknya tiap tahun. Nah itu dilihat, bukan hanya sekedar mobil, tapi kamu sudah pantas memiliki itu belum? Makanya saya bilang harus memantaskan diri. Ya, karena anugerah Tuhan itu akan selalu ada untukmu di saat dan di waktu yang tepat. Tugasmu sekarang itu hanya menaikkan vibrasimu supaya kamu bahagia dan membuang energi-energi negatif dalam dirimu supaya kamu bisa menerima berkat Tuhan kapanpun semesta berikan. Karena kita tidak tahu semesta berikan itu kapan. Ya. Jadi siap siaga supaya pada saat itu datang kamu sudah bisa menerima. Bukan pada saat itu datang kamu barusan mau membuang energi negatif. Ujung-ujungnya semesta bilang, wah ini terlambat, saya mau pergi ke, kamu berarti menolak saya mau pergi ke orang lain saja yang mau menerima keberuntungan ini. Ya maaf ya, tetangga lagi ribut ya, kok ribut? Pembangunan ya, jadi ribut tuk tak tuh, ribut ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya.
Jadi seperti gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menarik keberuntungan, bahagia ya, naikkan vibrasimu, berani, berpikiran positif, percaya diri, terus apa lagi tadi? Ya, jangan terlalu baper ya. Terus apa ya tadi ya? Pokoknya banyak sih, saya sudah bilang tadi ya. Oh ya, jangan terlalu baper, jadilah orang baik, jadilah orang jujur. Dan paling utama adalah takut akan Tuhan. Banyak doa. Ya. Tuh. Semesta akan memberikan di saat dan di waktu yang tepat. Jangan takut. Semesta akan menolong kamu. Jadi tugasmu hanya memperbaiki diri dan mempersiapkan diri. Fisik dan mental harus oke, supaya pada saat berkat itu dan keberuntungan itu datang padamu, kamu sudah siap menerimanya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.